dialirkan dari gardu-gardu listrik. Untuk menghasilkan listrik, kita bisa memanfaatkan tenaga dari air, angin, batu bara, matahari, atau panas bumi. Nantinya, tenaga tersebut akan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan listrik tersebut? Listrik adalah aliran yang bermuatan elektron dan dialirkan melalui sebuah penghantar agar berguna bagi kehidupan manusia sehari-hari. Energi listrik jika sampai ke alat-alat elektronik, maka akan diubah menjadi energi lain agar alat elektronik bisa berfungsi. Selain itu, secara umum listrik adalah daya yang muncul karena adanya gesekan dari proses kimia. Listrik sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Jenis listrik pertama yaitu listrik statis. Listrik statis adalah tidak seimbangnya muatan listrik pada permukaan benda. Namun, muatan listrik tetap ada sampai arus listriknya berpindah karena bersifat sementara. Contoh listrik statis, yang pertama, sisir plastik yang digosokkan pada rambut kering dapat menarik sobekan kertas kecil. Yang kedua, penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering dapat menarik balon karet. Jenis listrik kedua yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak atau mengalir, disebut juga sebagai arus listrik. Jika dialirkan pada rangkaian listrik, kuat arus listrik yang masuk sama dengan kuat arus listrik yang keluar. Contoh listrik dinamis yang pertama, senter akan menyala dan mati ketika saklarnya ditekan. Yang kedua, bel listrik yang berbunyi ketika saklarnya ditekan. Berikut beberapa perbedaan listrik statis dan dinamis. Listrik statis mengalir dan perpindahan arusnya terbatas, sementara listrik dinamis merupakan muatan listrik yang mengalir. Yang kedua, listrik statis terjadi karena gosokan dua material benda, sementara listrik dinamis terjadi karena arus searah dan arus bolak-balik. Yang ketiga, tegangan listrik statis sulit diukur, sedangkan listrik dinamis dapat diukur dan menggunakan alat ukur baku. Yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik adalah muatan listrik yang rangkaian dari tempat berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif dan yang berpotensial rendah disebut kutub negatif. 2. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel. Yang pertama adalah rangkaian seri, adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Yang kedua adalah rangkaian paralel, suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterainya. Ketiga adalah konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor, umumnya terbuat dari logam dan seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda penghantar listrik yang buruk disebut isolator, umumnya terbuat dari bahan bukan logam, seperti plastik, kayu, udara, kertas, air, dan sebagainya. Sumber listrik adalah alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya batu baterai, akumulator, dinamo, dan generator. Yang berikut manfaat energi listrik. Manfaat energi listrik yang pertama, energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas. Contohnya setrika listrik. Setrika listrik lebih mudah dipakai dibandingkan dengan setrika konvensional yang menggunakan arang yang dibakar. Yang kedua, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya, bola lampu atau lampu neon. Bandingkan betapa rumitnya jika kita menggunakan lampu petromak atau lampu minyak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah. Pada lampu petromak, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi cahaya.
Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin. Bandingkan jika kita menggunakan kipas, maka tenaga yang dibutuhkan lebih banyak dan terjadi perubahan energi kimia dari makanan menjadi energi gerak. Setelah kita mengetahui manfaat energi listrik, ternyata ada juga bahaya yang dapat ditimbulkan dari energi listrik, yaitu di antara kerugian yang paling besar adalah hubungan arus listrik atau korsleting yang dapat menyebabkan kebakaran. Pada saat korsleting, arus listrik tidak mengalir pada alat-alat listrik, sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas oleh kawat pengantar. Jika energi panas itu amat besar, maka kabel atau kawat akan berpijar yang akhirnya dapat menyebabkan kebakaran. Untuk mencegah bahaya kebakaran dan kerusakan, maka digunakan sekering. Sekering terdiri atas kawat logat timah hitam yang dibungkus dengan porselen atau kaca sebagai isolator. Setelah kita mengetahui tentang manfaat dan bahaya energi listrik, selanjutnya kita akan belajar mengenai penghematan energi listrik. Cara untuk menghemat energi listrik ada beberapa macam, yaitu yang pertama, menggunakan energi listrik seperlunya. Misalnya saat menghidupkan televisi atau radio, kita tidak membiarkannya hidup, sementara kita tidak menonton atau mendengarkan siaran tersebut. Yang kedua, menggunakan lampu dengan daya rendah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak selalu sering menghidupkan atau mematikan alat listrik dengan daya yang tinggi, misalnya seperti setrika. Dan yang terakhir, tidak lupa mematikan lampu saat bangun pagi.